Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya mari kita perkenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Cikita Verora dengan NIM 1803006. Saya berkuliah di STT Migas Balikpapan dengan jurusan Teknik Pengolahan Migas kelas A angkatan 2018. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai heat exchanger pada biogas limbah sawit untuk pembangkit listrik. Nah, apa saja yang akan dibahas? Mari kita simak video berikut ini. Heat exchanger pada biogas limbah sawit untuk pembangkit listrik tenaga biogas. Penggunaan alat penukar kalor atau heat exchanger semakin banyak digunakan dalam berbagai industri untuk menurunkan dan menaikkan temperatur dalam memenuhi kebutuhan teknis berbagai produk. Industri-industri yang menggunakan alat penukar kalor seperti industri kimia, pabrik, gedung perkantoran, rumah sakit, dan pembangkit listrik atau power plant. Salah satu tipe dari alat penukar kalor yang paling banyak digunakan adalah cell and tube heat exchanger. Alat ini terdiri dari sebuah sel silindris di bagian luar dan sejumlah tube di bagian dalam. Temperatur fluida di dalam tube berbeda dengan di luar tube atau di dalam sel, sehingga terjadi perpindahan panas antara aliran fluida di dalam tube dan di luar tube. Adapun daerah yang berhubungan dengan berbagai dalam tube disebut tube side dan yang di luar disebut cell side. Limbah organik yang dihasilkan dari pertanian dan peternakan ternyata dapat menghasilkan sebuah bioenergi baru yang dapat menggantikan posisi bahan bakar fosil yang selama ini nyaris tidak tergantikan sebagai bahan bakar utama di pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia. Salah satu sumber energi alternatif adalah biogas. Gas ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah biomasa, kotoran manusia, kotoran hewan, yang dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobik digestion. Tren memanfaatkan limbah atau kotoran atau sampah sebagai bahan bakar sudah mulai berkembang di Indonesia sebagai salah satu energi alternatif untuk pembangkit listrik. Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah biogas, di mana biogas banyak dihasilkan dari kotoran, sampah, dan sisa-sisa material. Pada kajian ini akan mengkaji pemanfaatan biogas dari limbah sawit yang banyak ditemukan di daerah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk menggunakan biogas dari limbah sawit ini dibutuhkan temperatur tertentu dari biogas yang akan disuplai ke unit pembangkit. Temperatur yang ditentukan harus tercapai, tidak boleh lebih atau kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan unit penukar kalor untuk menciptakan temperatur dari biogas tetap. Pada penulisan ini ditentukan penukar kalor tipe cell and tube dengan media pendingin air. Air ini terlebih dahulu didinginkan oleh unit chiller, kemudian disuplai dan bersirkulasi ke sel dan tube sehingga ketika biogas masuk ke dalam unit heat exchanger, temperatur biogas akan turun dan mendapat temperatur yang dibutuhkan. Alat penukar kalor. Alat penukar kalor merupakan suatu peralatan di mana terjadi perpindahan panas suatu fluida yang temperaturnya lebih tinggi kepada fluida lain yang lebih rendah. Proses perpindahan panas tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pembagiannya adalah: yang pertama, alat penukar kalor langsung. Fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida yang dingin atau tanpa adanya pemisah dalam suatu bejana atau ruangan tertentu. Yang kedua, alat penukar kalor tidak langsung. Fluida panas tidak berhubungan langsung atau indirect contact dengan fluida dingin. Jadi, proses perpindahan panas melalui perantara seperti pipa, pelat, dan peralatan jenis lainnya. Peralatan yang masuk pada kelompok pertama adalah seperti jet kondensor, pesawat desuperheater pada kettle, unit water radiator, sedangkan pada jenis kelompok kedua adalah kondensor, superheater, seal and tube,
air preheater, dan lainnya. Aliran fluida dan distribusi temperatur pada alat penukar kalor. Apabila ditinjau aliran fluida pada alat penukar kalor, maka dapat dibagi 3 macam aliran, yaitu yang pertama aliran sejajar atau parallel flow, yang kedua aliran berlawanan atau counterflow, yang ketiga aliran kombinasi. Aliran fluida di atas terjadi pada alat penukar kalor konstruksi cell and tube dan sering disebut tubular exchanger equipment, sedangkan pada kelompok yang kontak langsung tidak ada pengelompokan jenis aliran. Aliran dan distribusi temperatur alat penukar kalor yang langsung. Pada alat penukar kalor jenis ini, temperatur akhir fluida panas dan dingin menjadi sama karena kedua jenis fluida tersebut akan membentuk campuran keluar dari alat penukar kalor. Ini berarti panas yang diberikan oleh fluida panas betul-betul diterima secara utuh oleh fluida dingin, tanpa ada kerugian panas. Umumnya, media panas yang digunakan uap basah dan air sebagai media pendingin. Dengan demikian, uap basah tersebut akan terkondensasi dengan melepas panas latennya. Ini disebabkan karena uap basah dengan tekanan rendah akan mempunyai panas laten yang lebih tinggi atau besar dibandingkan dengan uap bertekanan tinggi. Aliran dan distribusi temperatur alat penukar kalor tidak langsung. Jenis alat penukar kalor ini berfungsi sebagai pemisah antara fluida panas dengan fluida dingin, untuk pertimbangan menentukan fluida mana yang mengalir dalam tub. Seperti yang ditinjau pada pusat pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, air dingin temperatur rendah mengalir melalui tub dan uap bebas di luar tub atau sel. Alat penukar kalor tipe aliran sejajar memiliki arah aliran dari dua fluida yang bergerak secara sejajar. Kedua fluida masuk dan keluar pada sisi penukar panas yang sama. Temperatur fluida yang memberikan energi akan selalu lebih tinggi dibandingkan temperatur fluida yang menerima sejak memasuki alat penukar kalor hingga keluar. Temperatur fluida yang menerima kalor tidak akan pernah mencapai temperatur fluida yang memberikan kalor. Penukar kalor cell and tube. Alat penukar kalor tipe ini adalah salah satu jenis alat penukar kalor yang menurut konstruksinya dicirikan adanya sekumpulan tub yang dipasangkan di dalam sel. Berbentuk silinder di mana dua jenis fluida yang saling bertukar kalor mengalir secara terpisah, masing-masing melalui sisi tub dan sisi sel. Alat penukar kalor tipe ini sering digunakan di industri kimia. Satu fluida mengalir di dalam pipa, sementara fluida lain dialirkan dalam sel, agar aliran dalam sel turbulen, dan untuk memperbesar koefisien perpindahan panas konveksi, maka pada sel dipasang penghalang atau baffle. Perancangan alat penukar kalor tipe cell and tube. Sebelum mendesain alat penukar kalor, dibutuhkan data dari laju aliran atau flow rate, temperatur masuk dalam temperatur keluar, dan tekanan operasi kedua fluida. Data ini dibutuhkan terutama untuk fluida gas jika densitas gas tidak diketahui. Untuk fluida berupa cairan atau liquid, data tekanan operasi tidak terlalu dibutuhkan karena sifat-sifatnya tidak banyak berubah apabila tekanannya berubah. Alat penukar kalor tipe cell and tube dapat digunakan dalam industri atau dalam unit pembangkit tenaga uap atau steam power station, maka harus ditelah dari segi mekanikal dan segi fluida dalam sel atau tube. Untuk penelahan fluida dalam sel and tube dilakukan evaluasi berbagai faktor di samping memperhatikan tipe alat penukar panas. Sekian video presentasi saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang ataupun perkataan saya ada yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.